Ada yang istimewa di album ke-6 ini, si anak hilang Thomas Ramdhan kembali memperkuat jajaran formasi Gigi yang posisinya di 3 tahun kemarin diisi oleh Opet Alatas. Dan Gigi seakan menemukan kembali komponennya yang sempat hilang, yang membuat formulasi komposisi-komposisi Gigi kian kokoh saja. Dengan hits andalan Hinaka, album Gigi Baik menginjak bulan kedua sudah mencapai penjualan 60.000 keping. Meskipun belum ditunjang dengan promosi penayangan video klipnya yang eksklusif. Arman Maulana, Budi Haryono, Dewa Bujana, dan Thomas Ramdhan tetap berkeyakinan bahwa bagaimanapun keadaannya, apapun cobaan dan rintangannya, dengan segenap kepiawaiannya berolah musik, Gigi akan tetap menggigit di sanubari penggemarnya dan masyarakat pada umumnya. Gigi tahun 2004. Di tahun 2000, selain album Gigi Greatest Hits Live in Concert yang dirilis oleh Sony Music, Malaysia merilis pula album Gigi yang merupakan kompilasi dari album Kilas Balik dan album Baik. Agenda konser Gigi tahun 2000 ini cukup padat, totalnya adalah sekitar 86 konser, termasuk di dalamnya adalah konser di Malaysia, Brunei, dan Jepang. Di tahun 2001, Gigi merilis album ke-7 yang berjudul Untuk Semua Umur dengan lagu andalan antara lain Jomblo dan Diva. Album ini juga dirilis di Malaysia dengan label Sony Music Malaysia. Hal lain yang patut dicatat adalah di antara deretan agenda konser Gigi sepanjang tahun 2001, ada 3 buah konser yang digelar di mancanegara, yaitu California, USA, Tokyo, Jepang, dan Malaysia. Tahun 2002, sewindu sudah grup musik Gigi genap berkarya. Album The Best of Gigi yang dirilis pada bulan Juni tahun 2002 ini memuat 14 lagu, di mana 2 diantaranya adalah 2 lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya, yaitu Andai dan Jalan di Bulan. Kedua lagu ini mempunyai basic track musik yang sama, yaitu dari akustik yang mengingatkan kembali para penggemar Gigi akan lagu-lagunya yang catchy dan easy listening. Dan alhamdulillah album The Best of Gigi saat ini telah meraih double platinum award dari Sony Music. Dan itu berarti penjualan album telah melampaui 300.000 keping. Salam ke-8. Inilah cara Gigi berucap salam kepada dunia dengan melemparkan album terbarunya, Salam ke-8. Ya, ketika itu tahun 2003, berarti tahun ke-9 bagi band bernama sederhana ini. Loh, tapi kenapa judulnya Salam ke-8? Ya, karena ini adalah album ke-8 dan kebetulan proses rekaman dan terciptanya telah usai di tahun 2002 kemarin. Pas Gigi masih berusia 8 tahun, ucap Arman, sang vokalis yang rajin menulis lirik buat Gigi. Selama 3 minggu personil Gigi ngendong di studio. Mereka menggodok materi album bersama proses mixingnya. Materi sebenarnya banyak tercipta di luar studio, seperti inspirasi lirik yang tiba-tiba datang ketika terkena macet atau inspirasi lagu ketika di tengah-tengah tur. Hasilnya genap 10 lagu mengisi album ini. Dari segi musik, Gigi merasa Salam ke-8 cerminan dari kondisi mereka yang sedang santai, hasil istirahat selama 6 bulan yang ternyata berguna sekali dalam mengendurkan tekanan. Begitu santai, ide-ide positif yang terbenam bisa muncul begitu saja, kata Arman. Selebihnya, Gigi lebih sering memainkan tempo yang medium dan lebih cepat seperti Ku Cari Yang Kau Mau, Salam, Wanita, Untukmu Teman, Ketidakpastian, Rahasiaku, dan Akhir Cerita. Mereka juga banyak bermain dalam irama dan lirik lagu yang lebih ceplas-ceplos. Tahun 2004, Gigi kembali dihantui dengan trauma bongkar pasang personil. Dalam masa penggarapan album original soundtrack Brownies, Budi Haryono karena satu dan lain hal tidak dapat ikut aktif di studio rekaman. Akhirnya dilibatkanlah Hendy sebagai additional player menggantikan posisi Budi Haryono. Gusti Erhandi itu nama lengkapnya. Ya, ia pernah bekerja bareng dengan Erwin Gutawa Orkestra untuk konser-konser Chrisye dan Krisdayanti. Kehadiran Hendy yang menggantikan posisi Budi sangat berperan di album ini. Hendy diberi kebebasan bermain sesuai dengan stylenya dan selalu dimintai pendapatnya dalam mengaransemen sebuah lagu.
Album Os Brownies yang termasuk album paling dinanti di tahun 2004 ini diramu dengan takaran 5 lagu baru, 3 lagu aransemen ulang, dan 2 lagu yang dicomot dari album-album Gigi sebelumnya. Hasilnya sebuah pop yang manis, semanis mencicipi lezatnya brownies. Album dengan resep pop manis ditaburi lirik yang isi listening ini hadir sebagai album soundtrack film layar lebar dengan judul yang sama, Brownies. Apa jadinya kalau lagu-lagu rohani Islam yang syahdu seperti Tuhan, Nya Bimbo diacak-acak sama Gigi? Bakal menuai pro dan kontrakah? Tepat 2 hari menjelang Ramadan tahun 2004, Gigi meluncurkan album berjudul Raihlah Kemenangan. Sebuah album religi yang mengangkat lagu-lagu rohani legendaris plus lagu karya Gigi sendiri. Apa sih yang mendorong mereka merilis album ini? Konsep album ini ternyata sudah dirumuskan sejak 1 tahun yang lalu. Berarti itu tahun 2003. Berangkat dari keprihatinan Gigi atas kurangnya apresiasi anak-anak zaman sekarang terhadap seni bernafaskan Islami. Akhirnya terkumpullah 10 lagu yang dikemas dalam album bertajuk Raihlah Kemenangan. 8 lagu diambil dari lagu-lagu Islami yang selama ini memang sudah sangat familiar. Jangan kaget jika mendapati lagu-lagu di album ini beda dari lagu kebanyakan lagu Islami. Pokoknya ngerok habis. Lagu Tuhan yang aslinya syahdu dan mendayu diubah habis menjadi ngerok ala Gigi dengan adanya tarikan gitar distorsi dan isian brass section. Mantap dan berisi. Tak salah lagi jika lagu yang selalu menjadi anthem pada setiap bulan Ramadan ini dipilih sebagai hits jagoan kala itu. Pada lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata, Gigi menyuguhkan dengan style rock yang digabung dengan isian rap. Hasilnya sungguh menggetarkan. Pada lagu Lailatul Qadar, kocokan gitar dan drum digeber dengan tempo cepat, dengan loop-loop yang membalut lengkingan vokal Arman. Tidak semua lagu diusung dengan style rock. Ya, dalam lagu Keagungan Tuhan yang aslinya memang bertempo pelan, dibawakan secara simpel dengan petikan gitar yang ritmis. Sementara sebagai penutup dipilihlah Raihlah Kemenangan, lagu yang berirama mid-tempo dengan alunan gema takbir yang bersahut-sahutan. Dengan segenap musik yang diaransemen sedemikian rupa ini, Gigi berharap bisa masuk ke selera penggemar muda. Kalaupun ada yang kontra terhadap karya ini adalah sah-sah saja. Untuk mendukung album ini, Gigi siap menggeber tur ke lebih dari 20 kota di Jabodetabek, Jabar, dan Jawa Tengah. Dalam tur bertajuk Musik Ngabuburit dan Gema Ramadan. Nah, disinilah sejarah terbentuknya konser Ngabuburit. Pada saat itu juga Hendy, yaitu sebagai additional player di Gigi, akhirnya resmi diproklamirkan sebagai pemain inti drummer Gigi. Raihlah Kemenangan Repage. Setelah sukses dengan album rohani Raihlah Kemenangan yang dirilis tahun lalu, kini Gigi mengemas ulang album ini. Kali ini Arman, Dewa Bujana, Thomas Ramdhan, dan Hendy menambahkan 2 buah lagu daur ulang, yaitu Perdamaian dan Iktiraf. Jadilah album Raihlah Kemenangan Repage yang diluncurkan tepat pada 19 September tahun 2005. Alasan apa yang mendasari Gigi mengemas album Repage tersebut? Pihak label Sony BMG lah yang meminta kita untuk merilis setelah melihat kesuksesan dari penjualan album Raihlah Kemenangan kemarin. Waktu itu ada 4 lagu yang disodorkan dan kami pilih lagu Perdamaian dan Iktiraf, kata Arman. Kami menggarapnya sekitar 4 hari, tepatnya sebelum kami berangkat ke Amerika untuk menggelar Gigi East Coast America Tour 2005, tutur Arman. Kenapa pilihan jatuh di 2 lagu itu? Lagu Perdamaian tuh legend banget di antara lagu-lagu marawis atau qasidahan. Dan liriknya sangat cocok dengan kondisi dunia khususnya bangsa Indonesia saat ini. Mengingat saat itu ada peledakan bom di Bali, kondisi Aceh yang belum sepenuhnya pulih dan masih banyak lagi, ungkap Arman. Berbagai penghargaan pun dari gelar band terbaik sampai penjualan album terbanyak sudah kenyang diterima Gigi. Ya, di ulang tahunnya yang ke-15 tahun, Gigi meluncurkan sebuah buku setebal 429 halaman berjudul 15 tahun Gigi. Buku tersebut mengulas sejarah dan perjalanan karir Gigi dari awal pembentukan sampai menginjak usia yang ke-15 tahun itu.
Nah, itulah sejarah awal mula terbentuknya band Gigi yang sampai sekarang masih terus berkarya. Konser-konser masih mereka ikuti, masih energik seperti ciri khas gaya panggungnya. Namun zaman telah berubah, tidak sepadat dan seramai seperti waktu dulu. Namun yang pasti band Gigi hingga hari ini masih tetap konsisten dan menolak tua. Oke, sampai di sini dulu. Oke, see you. Bye-bye.